Oke, selamat sore Bapak Ibu. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai right issue-nya si ACST atau ATSET ini. Nah, kita akan bahas ini. Sebenarnya ini udah dibahas sama Pak Hermanto. Cuma itu udah lengkap banget dari Pak Hermanto. Silakan bagi Bapak Ibu lihat aja ke channelnya Demokrasi Saham di Telegram. Nah, di sini saya akan Saya akan bukan menganalisa, tapi berandai-andai. Andaikan saya bandarnya ACST, apakah yang saya lakukan? Karena kita tahu umumnya di market kita selalu kenal bahwa ketika sekumpulan investor retail beli saham barengan, itu biasanya bukan indikasi yang bagus. Dan kalau kita lihat ACST memang sejak 17 deh, kita lihat sejak 17 aja itu retailnya rasanya cukup banyak. Nah, CC, YP, PD, KKNI, jadi semua retailnya beli. Nah, di right issue ini memang ada analisa khusus. Seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya tentang right issue. Ada right issue-nya APLN, ada right issue-nya MCOR. Jadi tujuan right issue itu banyak. Salah satunya menambah porsi kepemilikan pengendali. Itu pernah terjadi di right issue-nya Rimo. Tapi ada juga yang memang emitennya murni mau cari funding, mau fundraising. Salah satunya ACST ini. Tujuannya buat apa? Buat bayar utang ke UNTR. Nah, apakah right issue bayar utang selalu jelek? Enggak juga. Toh buat kebaikan perusahaannya juga. Dalam kondisi seperti ini memang seluruh pemegang saham harus bersama-sama bantu perusahaannya. Nah, sekarang gimana? Udah come date besok tanggal 1 September. Itu adalah sampai 8 September. Itu adalah periode perdagangan right-nya. Kita tahu harga pelaksanaannya di 262. Kemarin akhirnya harga acuan kumnya dipakai 510 karena bursa sempat salah harga di sini. Saya pun belum saya edit, tapi kalau saya buka chart sekuritas itu lebih aneh lagi. Grafiknya. Mungkin karena sekuritas sebelumnya udah adjust, terus data tanggal 27-nya tiba-tiba loncat 500. Jadi candle-nya gini, lebih aneh lagi. Jadi saya pakai candle ini aja. Nah, kalau kita lihat memang sepanjang perjalanan menuju Kumdet right issue-nya itu sahamnya dikerek. Dan kalau saya melihat grupnya, kalau saya melihat right issue ini akan berhasil. ACST akan tetap dapat dana. Karena apa? Karena apapun yang terjadi ya. Karena pengendalinya mau jadi standby buyer. Menyatakan kesanggupan untuk jadi standby buyer. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana nih pergerakan right-nya? Karena dari yang saya baca di grupnya Desa, itu banyak banget yang ikutan. Ada yang baru pertama kali ikutan right issue. Bahkan banyak yang DM ke saya, atau bahkan ada beberapa komentar yang masuk di kolom YouTube di video bedah iPod, itu rata-rata nanyain gimana cara jual right, gimana cara transaksi di pasar tunai. Karena kemarin lagi rame kan transaksi di pasar tunai dan seterusnya. Jadi antusiasmenya tinggi banget investor retail di sini. Terus pertanyaannya adalah apakah bandar akan diam saja? Nah, sekarang coba kita hitung-hitung. Mungkin sedikit hitungannya sudah pernah dibahas di videonya Pak Hermanto juga. Jadi rasio right issue-nya itu 1/8. 10.000, 81.000. Ini saya tutup karena nggak begitu penting. Saya udah buat pengalinya 8,17.
Jadi di sini saya buat simulasi. Saya buat simulasi 100.000. 100.000 lembar atau 1.000 lot. Di harga 520 saya punya. Misalkan, kenapa saya ambil harga 520? Karena waktu come date sesungguhnya itu closingnya 545. Tapi ketika yang come date error ini, akhirnya jadinya 510. Jadi anggaplah saya baru beli 520 karena ikut-ikutan. Oke, value buy saya adalah 52 juta. Value buy saya adalah 52 juta. Nah, selanjutnya kan ada adjusted price. Jadi harganya teradjust kan. Harga teradjust. Jadi waktu masa X date harga ACST turun. Kalau saya nggak salah adjusted price-nya sekitar 290-293. Cuma anggaplah 290. Nilai portofolio kita jadi 29 juta atau langsung rugi 23 juta. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ikutan red issue-nya pasti posisinya yang beli di 500, yang beli di 400 pasti sekarang posisinya rugi. Nah, terus dari 100.000 lembar ini saya dapat right-nya berapa? Dari 100.000 lembar ini saya akan dapat right 817.880. Kalau di harga 1 maka total value-nya adalah 817.880 rupiah. Oke, sampai sini. Nah, ini belum bisa nutup kerugian 23 juta. Jadi nanti besok itu kemungkinan induknya akan volatile, right-nya juga akan volatile. Jadi makanya kemarin Pak Hermanto juga kasih skema-skema. Optimis, pesimis, sama yang tengah itu moderate kalau saya nggak salah. Optimis, pesimis, sama moderate. Nah, sekarang ini saya coba-coba acuan price. Terus pertanyaannya besok right-nya bisa ke berapa? Itu yang banyak pertanyaan kan. Besok right-nya bisa ke harga berapa? Apakah bisa ke harga 80, 100 atau seterusnya? Nah, ini teori, ini theoretical, ini teorinya, acuan price-nya. Ingat ya, ini teori, market biasanya berbeda lagi. Jadi, kita punya kita punya volumenya. Ini belum saya, nggak usah saya kali. Oke. Nah, misalkan tadi saya punya 100.000 lembar atau senilai 1.000 lot, ya kan, di harga. Nah, besok kalau misalkan harganya ke harga 350, ini di luar perdagangan right-nya ya. Jadi barangnya aja, barang yang sebelum kita punya sebelum cum date. Volumenya 100.000 lembar saham di harga anggaplah besok atau lusa misalkan ke harga 370 atau besok aja ke harga 370. Nah, kalau ke harga 370 kita itu masih rugi 15 juta. Ini belum ngitung right. Nah, right-nya harus kita jual berapa supaya BEP? Right-nya harus kita jual di harga 18,34. Nah, secara teori ketika harga right-nya 370, seharusnya harga wajar right-nya, harga wajar R-nya itu ada di 108, yaitu harga induk dikurangi exercise price atau harga pelaksanaan. Dapat 108. Cuma prakteknya nggak seperti itu. Prakteknya pasti akan volatile. Mungkin bisa di atas, mungkin bisa di bawah, tapi biasanya dekat-dekat area situ. Nah, kalau lihat dari seperti ini, kelihatannya ya kemungkinan besar untung. Harga wajar right-nya kisaran 108, gue cuma perlu jual 18. Bisa lah jual 30, untung dari right-nya, selisih untung. Nah, cuma masalahnya di sini, masalahnya di right issue-nya ACST ini adalah mayoritas yang ikut right issue-nya itu nggak mau nebus, mau jual semua. Jadi yang saya baca strateginya juga strategi dari Pak Hermanto, mau jual. Nah, pertanyaannya adalah kalau jual semua siapa yang mau beli? Nah, itu pertanyaan yang mengusik saya beberapa hari terakhir ini, siapa yang mau beli? Cuman
ini adalah right issue, dan biasanya ketika right issue itu kepentingan emiten itu lebih penting dari sekedar investor retail rugi atau investor retail untung. Jadi ada kepentingan yang lebih besar lah, demi kepentingan yang lebih besar. Demi kepentingan yang lebih besar. Nah, demi kepentingan yang lebih besar. Jadi kalau kata Pak Hermanto itu ada invisible hand. Ada invisible hand. Ya, saya percaya dalam satu corporate action biasanya memang ada invisible hand yang kok retail bisa ya untung gede banget di right issue atau di corporate action lain. Ya, karena ada kepentingan yang lebih besar daripada sekedar membuat investor retail rugi. Nah, hal lain yang mengusik pikiran saya belakangan ini tentang right issue ACST ini adalah dan ini saya berandai-andai kalau saya jadi bandar juga, dan kalau saya lakukan skenario jahat ini, right issue tetap berhasil kok. Right issue tetap berhasil, nanti saya jelasin di belakang. Nah, kalau kita lihat pemegang sahamnya itu ada ke atas. Nah, kalau saya lihat pemegang sahamnya, bawah. Nah, itu ada banyak lah. Ada Reksadana, Henan Putirai, HPAM, lalu Value Partners High Dividend Stock, ini juga reksadana rasanya, PT Loka Cipta Kreasi, Crossplus Indonesia, dan KSP atau pengendalinya. Nah, ini yang saya pikirkan. Kira-kira reksadana bakal tebus nggak ya? 2 reksadana ini aja atau satu aja HPAM? Bakal tebus nggak ya? Apalagi kondisi sekarang reksadana mostly lagi bleeding, kira-kira mereka mau ikut partisipasi right-nya nggak ya? Nah, itu pertanyaan saya. Dan kalau saya jadi bandar, saya punya right yang banyak untuk nahan harga right-nya supaya nggak terlalu tinggi. Kalau saya jadi bandar. Nah, jadi coba kita berandai-andai si Henan Putra ini kira-kira dapat right-nya berapa? 44 332 100. 44 332 100. Oke. Si Henan Putirai bakal dapat hak 362 juta. 362 juta right. Dan kalau mereka mau tebus, mereka harus rogoh kocek 94,9 miliar. Nah, itu kalau mereka mau tebus. Pertanyaannya adalah, kalau mereka nggak mau tebus gimana? Apakah mereka akan diam saja? Dan ya udah biar hak saya nggak ketebus ditebus sama standby buyer. Rasanya enggak. Rasanya kalau mereka nggak tebus ya mereka akan jualan. Dan jualannya senilai ini. Right-nya sebanyak ini. 362 juta. Ini kalau mau jualan juga. Jadi yang mikir mau jualan itu bukan retail doang. Mungkin reksadana HPAM pun mikir mau jualan. Nah, sekali lagi pertanyaannya, kalau semua mau jualan siapa yang beli? Atau kalau saya jadi bandarnya, ya saya tahan aja offernya. Jadi tanpa kerek right-nya, right issue tetap berhasil kok. Emitennya tetap dapat duit kok. Toh ada standby buyer-nya. Jadi kalau saya jadi bandar, harga right-nya saya nggak naikin tinggi-tinggi, at least membuat investor retail tidak punya pilihan lain selain menebus sahamnya. Kalau nggak nebus sahamnya, diserap sama standby buyer-nya. Jadi apa bedanya? Ujung-ujungnya emitennya dapat duit juga. Mau harga right-nya ditahan atau mau harga right-nya dilepasin. Cuma kalau right-nya dilepasin, ya tentu akan banyak investor retail yang sangat untung. Nah, kalau saya jadi bandar, ya pikiran saya seperti itu. Saya tahan right-nya, nggak usah naik tinggi-tinggi, naik oke, nggak apa-apa, asal jangan tinggi-tinggi. Lalu, apa yang dilakukan ya tadi? Saya akan membuat investor retail berpikir,
kira-kira saya akan tebus atau biarkan hangus? Kalau tebus emitennya dapat duit, tetap. Kalau hangus, tetap diserap sama standby buyernya. Ujung-ujungnya emitennya dapat uang. Itu pikiran jahat saya. Cuma bukan beruntungnya, tapi sisi baiknya, ini adalah salah satu grupnya Astra. Bukan grupnya Hansen, Rimo, dan selanjutnya. Ya, seterusnya Bapak Ibu tahu sendiri lah. Bukan grupnya mereka. Kalau grupnya mereka mungkin itu bisa terjadi. Tapi kalau grupnya Astra, ya sama seperti kepercayaan teman-teman di grup desa juga yang lain, kepercayaan saya juga sama. Rasanya Astra seharusnya enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Mereka lebih mementingkan corporate action emitennya yang sukses dan tetap berkesan baik di mata investor publik atau di market juga. Seperti itu. Jadi kalau dari saya seperti itu. Jadi ketakutan saya cuma itu satu, right-nya ditahan, investor retail dibuat memilih apakah harus tebus atau hangus. Itu ketakutan saya. Tapi semoga nggak terjadi. Dan buat teman-teman, semoga untung jadikan right issue ini sebagai pelajaran. Ingat, setiap right issue itu unik. Jadi right issue Astra itu nggak bisa dipakai, right issue ACST ini nggak bisa dipakai di right issue-nya Emcor strateginya. Begitu pula Emcor, right issue-nya Emcor nggak bisa dipakai right issue-nya APLN. Right issue-nya APLN nggak bisa dipakai di right issue Java atau Medco yang nanti mau right issue. Jadi semua right issue itu spesifik. Seperti itu. Oke? Mungkin dari saya cukup segini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.